saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Mukmin sejati adalah orang Islam yang peduli kepada saudara seagama, serta mudah tergugah untuk membantu dan berbagi kebaikan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu dalam hal yang dimampu tentunya, baik materi ataupun non materi. Apa yang ia bisa berikan berupa materi, ia berikan. Apa yang ia bisa berikan secara non materi, ia bisa berikan. Karena kebutuhan seseorang tidak hanya materi, tetapi juga non materi. Kebutuhan seseorang juga bukan sekedar non materi, tapi materi juga membutuhkan, sama-sama membutuhkan. Tinggal kita kemampuan dari sisi apa, punya kemampuan dari sisi apa, kita bisa membantunya. Mukmin sejati bukanlah seorang yang bakhil, ini sebaliknya, ya. Sebaliknya, mukmin yang sejati bukanlah seorang yang bakhil, kaku, dan tidak acuh terhadap kesusahan yang dialami oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dan meridhoi kepedulian tersebut. Ini pasti ya, pasti. Dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra." Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk kita sendiri. Kebaikan-kebaikan yang kita munculkan, kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, kita tampakkan, itu kebaikan-kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Pahalanya untuk kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Jadi muslim yang baik, mukmin yang sejati, ya mudah membantu orang lain karena dia yakin bahwa kebaikan-kebaikan yang ia berikan kepada orang lain pahalanya kembali kepada dirinya. Mukmin sejati juga yakin terhadap kebenaran sabda Nabi SAW. Ini yang gak kalah pentingnya. Jadi harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan sifatnya adalah tidak diragukan. Sama halnya dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, Rasulullah SAW juga punya janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, memberikan janjinya yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, kalamullah. Sedangkan sabda Nabi SAW tertuang dalam sabdanya As-Sunnah ya, atau hadis Nabi SAW. Dan konsep kita agar supaya bisa mengambil janji Allah ataupun janji Nabi SAW, pertama adalah tidak meragukan. Lawan dari tidak meragukan adalah meyakini akan kebenaran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti tidak boleh ragu. Kalau ragu, maka Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk bagi kita. Karena tidak ada keraguan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk. Nah, petunjuk itu tidak boleh diragukan. Kalau diragukan, maka petunjuk tersebut tidak akan bisa kita ambil kebaikannya. Namanya juga ragu. Kalau sudah ragu, nggak mungkin bisa mengambil kebaikan-kebaikan darinya. Begitu pula kepada Nabi SAW, kita harus juga yakin akan kebenaran sabda Nabi SAW, karena pada hakikatnya sabda Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa sabda Nabi SAW yang dimaksud adalah hadis Nabi SAW dalam hadis Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati." Barang siapa menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin ketika di dunia, ini ketika terjadinya di dunia, barang siapa yang menghilangkan satu
kesusahan dari orang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan satu kesusahan pada hari kiamat darinya. Ini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan Nabi. Barang siapa yang memudahkan barang siapa menghilangkan satu kesusahan dari orang mukmin di dunia, maka di akhirat akan Allah hilangkan satu kesusahan pada hari kiamat. Ini janji Allah lewat lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena yang punya dunia Allah. Nabi menyampaikan, berarti janji Nabi juga janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Masyaallah. Satu kemudahan, kita bisa memberikan satu kemudahan dari kesusahan seorang, maka Allah akan mudahkan kita semua urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau yang buka-buka aib, nanti di akhirat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini kaidah penting kita harus yakin dengan kebenaran sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin tentu mendambakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, mengharap kemurahannya. Karenanya ia tidak akan bakhil untuk membantu sesama dengan ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Kalau enggak berterima kasih salah sendiri, tapi kami tidak mengharap terima kasih dari Anda. Hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter sifat lemah lembut yang muncul karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.